Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 2023347 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mata kuliah Komunikasi Perpajakan dan ruang lingkup studi Komunikasi Perpajakan. Tentunya sebelum masuk kepada materi komunikasi perpajakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan communication, berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari bahasa kata komunis yang berarti sama. Sama maksudnya di sini adalah bermakna sama, atau secara umum komunikasi juga dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain, baik berupa pikiran atau perasaan melalui sarana atau saluran tertentu. Dapat dikemukakan dua macam bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal ini biasanya berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau bisa juga diucapkan secara tatap muka atau dengan perantara media juga bisa, contohnya berinteraksi menggunakan media sosial atau telepon genggam. Ada dua macam bentuk komunikasi verbal yang digunakan di dalam dunia bisnis, contohnya seperti berbicara dan menulis, dan mendengar serta membaca. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau bertatap muka. Komunikasi nonverbal termasuk ke dalamnya mimik wajah, intonasi, raut wajah, dan gestur. Adapun beberapa contoh komunikasi nonverbal seperti kita sedang mengerutkan dahi saat menandakan kita sedang berpikir. Selanjutnya ada juga menganggukkan kepala saat menandakan kita sedang setuju dan menggelengkan kepala saat menandakan kita tidak setuju dengan suatu pernyataan. Biasanya komunikasi nonverbal sangat berguna karena orang dapat dengan cepat menangkap apa yang kita maksud dan mengetahui dengan baik apa itu maksud kita hanya dengan melihat wajah kita. Selanjutnya yaitu pengertian perpajakan. Perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi perpajakan adalah merupakan suatu proses pertukaran pesan atau informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk menciptakan hubungan baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal dari sebuah perusahaan atau lembaga antara fiskus yang berperan sebagai pemungut pajak dan wajib pajak yang berperan sebagai pihak yang diwajibkan membayar pajak kepada negara sebagai kontribusi. Nah, kenapa mata kuliah komunikasi perpajakan itu penting? Karena pada dasarnya mata kuliah komunikasi perpajakan adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada mahasiswa tentang fungsi, bentuk, teknik, dan taktik komunikasi sebagai strategi pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai jenis pajak kepada masyarakat, sehingga dapat timbulnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup studi komunikasi perpajakan. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi dan besarnya subjek yang tercakup. Dan jika sebuah penelitian sedang berlangsung, ruang lingkup dapat dimaknakan sebagai batasan masalah yang dipakai, jumlah subjek yang diteliti, materi yang dibahas, dan luas tempat penelitian. Adapun beberapa ruang lingkup studi komunikasi pajak seperti yang pertama, bentuk dasar komunikasi, yang kedua, proses dalam komunikasi, dan yang ketiga, mengkomunikasikan konsep-konsep komunikasi perpajakan, yang keempat, ada jenis-jenis komunikasi, yang kelima, teknologi komunikasi dalam penerangan dan penyuluhan pajak, dan yang terakhir, ada teknik negosiasi dalam pajak. Nah, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, saya berharap teman-teman semua dapat memahami bagaimana pentingnya komunikasi perpajakan dan ruang lingkup komunikasi perpajakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.